Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motiva semuanya? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Maurice Bucaille, dokter Prancis yang menemukan Islam melalui Fir'aun. Tahukah Anda bahwa ada seorang dokter Prancis yang awalnya seorang Katolik, tetapi akhirnya masuk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun? Temuannya mengejutkan dunia dan mengubah cara pandang banyak orang tentang hubungan antara sains dan agama. Namanya Maurice Bucaille. Dan kisahnya akan membuat Anda berpikir ulang tentang kebenaran yang selama ini mungkin belum Anda sadari. Maurice Bucaille lahir di Perancis pada tahun 1920. Sejak muda, ia tertarik dengan dunia medis dan akhirnya menjadi seorang dokter bedah yang sukses. Ia bahkan dipercaya menjadi dokter pribadi keluarga kerajaan Arab Saudi, posisi yang membawanya lebih dekat dengan dunia Islam. Tapi siapa sangka, perjalanannya menuju Islam justru dimulai dari sesuatu yang sangat ilmiah. Penelitian tentang mumi Fir'aun Ramses II. Pada tahun 1974, pemerintah Mesir mengirimkan mumi Ramses II ke Paris untuk diteliti lebih lanjut. Saat Bucaille memeriksa tubuh Fir'aun tersebut, ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata ada bukti yang menunjukkan bahwa Ramses II kemungkinan besar mati karena tenggelam. Dan lebih menariknya lagi, jasadnya diawetkan dengan kondisi yang masih sangat baik, meskipun telah berusia ribuan tahun. Saat Bucaille menceritakan temuannya kepada kolega-koleganya, seseorang berkata kepadanya, "Tahukah Anda bahwa Al-Quran sudah menyebutkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu?" Bucaille terkejut. Dalam Alkitab, kisah tentang Fir'aun yang mengejar Nabi Musa memang ada, tetapi tidak ada pernyataan tentang jasadnya yang diawetkan. Namun dalam Al-Quran, ada satu ayat yang dengan jelas menyebutkan bahwa Allah akan menyelamatkan tubuh Fir'aun sebagai tanda bagi generasi berikutnya. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 92, yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Namun kebanyakan manusia tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran kami." Ayat ini membuat Bucaille bertanya-tanya, bagaimana mungkin kitab yang diturunkan pada abad ke-7 bisa mengetahui sesuatu yang baru ditemukan di era modern? Sejak saat itu, Maurice Bucaille mulai mendalami Al-Quran. Ia membandingkannya dengan Alkitab dan meneliti apakah ada kontradiksi antara wahyu dan sains modern. Semakin ia meneliti, semakin ia menemukan bahwa Al-Quran justru selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Beberapa contoh yang ia temukan adalah: 1. Proses penciptaan manusia dalam rahim. Al-Quran menggambarkan perkembangan embrio dengan detail yang luar biasa, yang baru dipahami sains modern berabad-abad kemudian. Kedua, asal-usul alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa langit dan bumi awalnya satu kesatuan sebelum dipisahkan, yang sesuai dengan teori Big Bang. Yang ketiga, ekspansi alam semesta. Sains modern membuktikan bahwa alam semesta terus mengembang. Pada tahun 1976, Maurice Bucaille menerbitkan buku berjudul Bible, Al-Quran, dan Sains. Dalam bukunya, ia menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang sesuai dengan sains modern. Buku ini menjadi fenomenal, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan mempengaruhi banyak orang untuk mempelajari Islam lebih dalam. Bahkan, pendekatannya dalam membandingkan sains dan agama melahirkan istilah Bucailleisme, yaitu metode yang mencari kesesuaian antara wahyu Islam dan penemuan ilmiah. Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam dan terus berbicara tentang hubungan antara sains dan Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 1998, tetapi pemikirannya tetap hidup. Banyak ilmuwan dan cendekiawan Muslim saat ini yang melanjutkan pendekatannya dalam menjelaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains, tetapi justru selaras dengan penemuan-penemuan modern. Kisah Maurice Bucaille adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa menjadi jalan menuju kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendekatan Bucaille masih relevan di era modern ini? Ataukah semakin relevan?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.